Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang rabat, diskon, bruto, tara, dan juga neto. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, serta like dan share videonya. Apa itu rabat dan diskon? Keduanya itu merupakan potongan, ya. Potongan harga jual suatu barang pada saat transaksi jual beli. Nah, misalkan sedang belanja, nah dari si penjual itu memberikan potongan, itu bisa menjadi rabat ataupun diskon. Namun ada perbedaan di keduanya, ya. Apa itu rabat dan diskon? Nah, rabat itu potongan harga jika kita membeli barang dalam jumlah satuan yang banyak. Rabat diberikan, misal kita membeli suatu barang, satu barangnya itu harganya 10.000. Nah, namun jika kita membeli barang minimal 10 barang, nah harganya biasanya diberikan pengurangan oleh si penjual. Itu namanya rabat. Nah, namun jika diskon itu adalah potongan harga untuk sebuah barang. Jadi beli berapapun barangnya itu harganya mendapatkan diskon yang sama. Misal harga barangnya adalah 100.000, dapat potongan 20%, maka mendapatkan diskon itu 20% satu barangnya. Berarti harganya yaitu 80.000. Nah, membeli berapapun barangnya itu harganya 80.000 dikalikan sebanyak barangnya. Nih ya tadi ya, misal rabat itu kan potongan jika membeli barangnya itu lebih dari satu barang, atau bisa disebut dengan grosir. Beli satu barang itu harganya itu misal tadi 2.000 ya, 12.000 misal ya. Ketika beli 12 barang atau 10 barang, itu si pembeli itu harus membayar misal 100.000. Nah, kalau ini tadi kan misal dikalikan 10 harusnya 120.000 ya. Nah, selisihnya ini kan 20.000. Nah, maka ini adalah rabatnya atau potongan harganya setelah dia membeli 10 barang. Ya, ini namanya rabat. Kalau dia diskon, misal satu barang harganya 100.000, mendapatkan diskon 20%, maka yang harus dibayarkan oleh si pembeli adalah 80.000. Nah, jika si pembeli mau membeli 10 barang, maka yang dibayarkan yaitu 800.000. Begitupun dengan ini, ya. 800.000. Jadi dia sudah potongannya itu ada di awal, ya. Baik beli satuan ataupun grosiran itu harganya tetap dalam satu bijinya 80.000. Nah, kalau ini kan dia tidak tetap, yang rabat semula 12.000 dia berubah menjadi 10.000 setelah membeli 10 barang gitu. Ini tadi ya rumus diskon. Diskon biasanya dalam bentuk persen, ya. Diskon 20%, 5%. Nah, dia ditulis dalam bentuk persen. Besarnya diskon, ya, itu sama dengan besar persen diskon, ya. Itu sama dengan besar diskon dibagi dengan harga awal kalikan dengan 100%. Jika diskon 10.000, ya, kemudian harga awal itu ini bukan persen ya, ini ribu, adalah 80.000 misalnya, ya.
maka berapa persen diskonnya? Nah, maka persen diskon itu sama dengan 10.000 dibagi dengan 80.000 dikalikan dengan 100%. Nah, tinggal boleh dikalikan 100 kali 10.000 bagi 80.000, atau 0 yang di sini kan ada 2 nih, kita coret dengan sini 2. Kemudian di 808 ini ada 0, sisa 0, 2 lagi. Nah, coret dengan sini. Nah, maka 100 dibagi dengan 8%. Ya, berapa? 100 dibagi dengan 8, yaitu 12,5%. Nah, seperti itu ya. Nah, jika dirubah, jika yang diketahui persen diskon dan juga harga awal, maka besarnya diskon ya, dalam bentuk rupiah ini ya. Ini rupiah. Nah, ini rupiah. Yaitu persen diskon dikalikan dengan harga awal. Untuk mengetahui berapa besar yang harus dibayar oleh pembeli, maka harga awal dikurangi oleh besarnya diskon. Jika dalam contoh tadi ini 80.000 ya harga awalnya, kemudian dikurangi diskonnya 10.000 rupiah, maka yaitu 70.000 rupiah yang harus dibayar. Contoh, kita membeli tas di sebuah toko dan harga 120.000 karena akhir tahun toko memberikan diskon terhadap semua produk sebesar 20%. Maka berapa harga tas yang harus dibayarkan? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita kita harus menentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah harga awal ya. Harga awal yaitu 120.000 rupiah. Kemudian persentase diskon yaitu 20%. Yang ditanyakan, berapa harga yang harus dibayar? Harga bayarnya berapa? Nah, berarti kita menentukan besar diskonnya dulu ya. Diskon. Besar diskon. Ini depannya besar ya. Dalam bentuk rupiah, berarti 20%. Ya. Kita hapus dulu. Di sini harusnya adalah persen diskon dikali dengan harga awal, yaitu 20% dikali dengan 120.000. Nah, nolnya kita coret ya. 0 di bawah ini yang 100 dengan ya 120.000. Nah, coret 2. Sekarang kita 20 kali 1.200. Nah, 2 kali 12 itu adalah 24. Nolnya menjadi 1, 2, 3. Nah, berarti besar diskonnya adalah 24.000. Maka harga yang harus dibayar yaitu 120.000 dikurangi 24.000. Berapa? Yaitu 96.000 ya. Jadi harga yang harus dibayar, harga bayarnya yaitu 96.000. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, sekarang adalah bruto, tara, dan neto. Kita sering mendengar istilah bruto, tara, dan neto ya. Nah, bruto itu adalah berat kotor. Jadi berat barang ditambah dengan wadah ya, sama wadahnya. Itu bruto. Kalau neto dia berat bersih
atau hanya barangnya saja. Misal kan ada kemasan nih, susu kemasan atau apalah ya, ada susu tadi ya, susu kan dia ada kalengnya nih. Nah, kalengnya itu kan punya berat. Nah, susunya itu barangnya ya. Kemudian tara sebagai potongan berat. Nah, ini biasanya adalah wadahnya, berat wadahnya. Nah, hubungan ketiga ini, nah ini tadi bruto adalah neto tambah tara, karena neto itu barang, tara itu wadahnya. Nah, kemudian kalau neto itu bruto berat kotor dikurangi dengan barangnya, wadahnya. Ya. Jadi adalah berat barangnya. Tara itu adalah bruto dikurangi neto. Nah, tara itu akan lebih kecil dari neto dan neto lebih kecil dari bruto. Nah, yang paling berat itu adalah bruto karena dia termasuk barang dan wadahnya. Nih, contoh nih. 100 kg ini bruto. Tadi bruto itu adalah berat kotor ya. Tara itu berat wadahnya. Untuk neto berat barangnya atau berat bersih. Nah, bruto, tara dan neto itu punya hubungan ya. Kalau ditanyakan netonya, maka bruto dikurangi tara. Ya. Berapa ini? 100 dikurangi 2, yaitu 98 kg. Nah, bruto dikurangi neto itu akan ketemu tara. Ya. Jadi untuk menentukan tara adalah bruto dikurangi neto. 200 dikurangi 195, yaitu 5 kg. Nah, kemudian jika taranya ini dalam bentuk persentase, kita harus agak sedikit mengoperasikan yang ini ya. Bruto kurangi tara sama dengan 500 kg ya. Sekian ya, X dikurangi 16% itu 500 kg. Nah, nih ya. Kita bahas ke tempat yang lebih luas. Nah, tadi X ya dikurangi 16% itu sama dengan 500 kg. Nah, di sini 16 per 100 ini adalah 16 per 100 dikali X ya, karena persen. 16% dari bruto. Berarti 16%, 16 per 100 dikali X. Nah, di sini X-nya tidak pecahan nih. Di sini kan pecahan ya. Per 100, maka kita kalikan 100 X dikurangi 16X itu per 100 ya. Ingat aturan penjumlahan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Kita samakan penyebutnya. Di sini kan penyebutnya nggak ada nih. Nah, kita sama penyebut dengan kalikan 100 sama dengan 500 ya. Kemudian 100X dikurangi 16X ya. Dia punya variabel yang sama, yaitu X. Berarti 100 kurangi 16 adalah 84X. Sama dengan ini 500 dikalikan dengan 100 ya. Ini bukan X tapi 100 ya. Kemudian kita kalikan ya, kita cari 84X sama dengan adalah 5 kali 1 5 ya. Nolnya tambahkan 4 itu 2, 4 berarti 50.000. Jadi X-nya adalah 50.000 dibagi dengan 84, yaitu 595,23 sekian. Nah, ini kita bulatkan saja 595. Nah, ini untuk yang nomor yang bagian C ya. Kemudian yang D, nah ini tadi kan 400 itu bruto, kemudian taranya 2%, maka berapa netonya? Berarti bruto kurangi tara. Nah, taranya 2%, 2% dari siapa? 2% dari brutonya.
Berarti kita cari dulu taranya ya. Itu 2% dikali 40 ya. Ini nolnya cuma ada satu nih. Ini 8 2 kali 4 8. 8 bagi 10. 8 dibagi 10 yaitu 0,8. Nah, berarti netonya yaitu 40 dikurangi 0,8 yaitu 39,2 gram. Oke, tadi. Nah, itu tadi caranya ya. Kalau dia tidak dalam bentuk persen, ya, maka dia dikurangkan langsung ya, atau dijumlahkan langsung. Kalau dia dalam bentuk persen, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Ya. Dirubah ke bentuk satuan seperti kilogram atau gram gitu. Oke, demikian penjelasan tentang rabat, diskon, bruto, neto, dan juga tara. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian, dan jika ada yang masih ditanyakan atau ingin ditanyakan maksudnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.